Apa tuh? Saya berani waktu ngadepin orang, berani. Kalau orang ribut-ribut itu, kalau saya keluar, nak kuano mak si anu ya mak sakit. Tidak kate maman ada urusan. Tidak ngomong, saya nggak ngomong sama anak, ngurusin orang, baru ngurusin orang. Padahal ngurusin orang sakit. Pokoknya saya mau meninggal itu, sampai saya meninggal, ilmu yang bermanfaat itu saya tinggalkan. Terus saya selama saya bisa bergerak, saya mau mengabdikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Women's Corner yang selalu menghadirkan sosok-sosok perempuan yang punya inspirasi bagi kita semua dan punya kisah dan perjalanan hidup yang istimewa. Salah satunya hari ini kita hadirkan dalam Women's Corner edisi kali ini. Beliau adalah Ibu Dewi Ana, adalah seorang aktivis penyuluh dan serentetan jabatan yang dia jalankan meski usianya sudah 70. Masuk 50 ke atas. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Dewi Ana. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Kalau sehat luar biasa. Kalau dilihat dari auranya tuh memang sehat dan energik ya Ibu ya. Amin. Iya, Ibu Dewi Ana ini Tribuners adalah Ketua RT 53 RW 16 Tanjung Rawo, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Betul. Nah, selain sebagai Ketua RT, saya sebutin lagi nih jabatannya Ibu Dewi Ana, banyak benar. Pertama adalah Ketua IMP, Institusi Masyarakat Perkotaan Kecamatan IB 1 Palembang. Betul. Terus juga Ketua Kelompok PPKBD, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Bukit Lama. Betul. Ada lagi nih Ketua Kampung KB Siguntang Bukit Lama. Betul juga. Dan juga Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Bukit Lama. Betul. Ketua Posyandu. Tim penggerak PKK, tim pendamping keluarga. Betul. Ya. TPK. Dan banyak lagi yang nggak bisa saya sebut. Betul. Waduh Ibu, kok bisa sebanyak ini? Ya kan kita perlu waktu ya. Tapi kita yang ngatur waktu. Kita kan ada jadwal. Besok Bude ada acara di sini jam sekian. Jadi kita keminin. Jam sekian aku harus. Jadi di tas saya itu saya bawa kostum baju saya untuk ganti yang cepet. Kayak sini kalian nanti ke Kelurahan Bukit Lama ada acara, saya udah pakai span bawah. Nanti tinggal buka ini. Lain itu kita, itu kostum kita. Jadi sebenarnya 24 jam itu cukup atau kurang? Kalau dipikir-pikir kurang, tapi sebab saya sampai malam jam 12 kadang-kadang saya juga masih di luar. Tapi kalau saya jam 12 di luar sama ada kader saya namanya Deliana itu, Ubeng saya namanya, agak-agak gila-gila sedikit, nggak ada orang lewat. Tapi kalau saya nggak di luar, ada aja, ada tawuran, ada yang aneh-aneh. Tapi kalau kita di luar kok nggak ada gitu loh. Heran ya Bu ya? Iya. Oke, sebelum kita lebih jauh dengan Bu Dewi, kita coba tanya dulu sih, Ibu Dewi Ana ini siapa? Iya. Kelahiran di mana? Boleh. Terus pendidikannya apa? Kok bisa seenergik dan seaktif ini? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dewi Ana. Kelahiran Lahat 14 November 1955. Ya. Sekolah SD Persit di Lahat tahun 69. Terus itu SMP-nya di Santo Yusef. SMA-nya di SMA Negeri 1 Lahat. Jadi pendidikan tertingginya SMA. Hanya sebab Bude anak orang biasa. Iya. Jadi anak dan suami. Suami saya bekerja hanya golongan 3 B. Pegawai negeri di Dishub. Sekarang umurnya 78. Anak pensiun. Saya udah pensiun. Anak saya hanya dikit 7. 1 polisi, Jaka, 2 tentara, 3 Dishub, 4 di rumah sakit umum, 5 di Caritas, 6 di Pusri, 7 di Caritas. Yang di Pusri itu bukan pegawai Pusri, guru tapi waka. Alhamdulillah. Jadi anaknya 7, semua sukses. Alhamdulillah. Cucunya sekarang 10. Yang tua udah kuliah semester 2 ya. Jadi usia sekarang berapa Ibu? 70.
usia 70 tahun tapi aktivitasnya masih banyak sekali. Kalah nih saya. Ya Bu, sebagai ketua RT dulu. Saya mau tanya ini sebagai ketua RT. Kenapa sih mau jadi ketua RT? Kenapa saya mau jadi ketua RT? Soalnya saya di lingkungan orang menengah ke bawah. Orang itu perlu bantuan. Bantuan itu dia tidak bisa urus sendiri. Jadi Bude memang hobi. Oh, si Anu itu anaknya banyak tapi pencarian nggak ada. Terus si itu tinggal di rumah gedong. Orang kan gedong tapi dia hanya numpang. Jadi kita ada kan memang bener nggak punya. Jadi dia dapat bantuan, yang sekolah dapat bantuan sekolah, yang tua dapat bantuan yang tua, ya semuanya lingkungan Bude khususnya Tanjung Rawo bantuan dapat semua. Anak-anak yang tamat SMA subsidi dong mau kuliah, ya, apalagi anaknya pintar. Jadi dia untuk sosialnya itu nyampe. Yang Bude yang ngurus. Di samping kalau yang sakit, ada yang sakit kan banyak macam-macam. Ada yang ODGJ, ada yang cacat. Jadi kita urus juga. Jadi itu yang memotivasi Bu Dewi untuk jadi ketua RT adalah dari diri sendiri. Terus ingin masyarakat tuh agak maju. Terus tidak hanya diem. Kalau ada saya nggak bisa ke kantor, apalah pasti nggak bisa. Soalnya sampai dunia sekarang kan gimana kalau nggak ada yang ngurus. Walaupun hak dia banyak sekarang tuh. Saya tanya tukang ojek, dapat do Bude aku dapat. Mana kakak kau? Sejak Bude. Wallahu Akbar. Kakaknya ditulis wira swasta. Nah, kalau wira swasta sampai kapanpun Bude masuk di bak sampah. Memang malu. Kalau Bude Anda orang bikin apa? Kakak dengan Bude. Maaf, Bude sekarang Bude ganti deh pekerjaanmu. Buruh harian lepas. Tersinggung enggak? Memang kayaknya rendah. Tapi untuk berobat, untuk sekolah, untuk urusan segala macam-macam karena memang bisa butuh gratis. Ya. Memang kondisinya seperti itu. Memang dia butuh. Dia rumah kan nggak punya. Tapi untuk gengsi-gengsian wira swasta, dia nggak tahu wira swasta itu apa. Wira swasta kan pedagang-pedagang yang gede. Iya. Bude, jadi ketua RT dipilih atau mengajukan sendiri? Oh enggak dong, dipilih di lapangan. Nah, jadi berarti memang Bude itu dipilih warga, iya, betul. Kemudian akhirnya menjaga amanah betul. mengurusi. Dari dulu udah dipilih itu, tapi saya belum sanggup. Ya. Kan itu kan ada kita jadi ketua RT mau mampu itu di bidang mampu keluar malam, mampu ngurusin orang, mampu. Gitu. Ya, apa itu? Cuan dong. Kalau lu kan nggak digaji. Jadi maksudnya nggak segan untuk mengeluarkan biaya sendiri untuk keluarga. Itu kan kayak posyandu. Posyandu itu dari masyarakat untuk masyarakat, dikelola masyarakat, baru yang medis datang. Kita sebagai warga senang kan didatangi dokter, bidan itu kalau Bude. Anak-anak harus dibikinin bubur. Anak-anak nggak minta. Inisiatif kita. Yang tua-tua entah ubi, entah pisang kita gukus. Yang bidan dokter juga nggak minta, harus kita siapkan makan. Kebenaran dari 21 tahun yang lalu sampai sekarang sedikit-sedikit ada rezeki. Maksudnya ada bisa 21 tahun itu menjadi ketua RT tuh? 21 semuanya tahun? 21 tahun sama dengan di depan rumah. Posyandu. Kalau dulu posyandunya di rumah ada ibu angkat saya di depan. Jadi saya hanya sebagai kader. Oleh karena di rumah saya, ibu saya angkat saya itu hanya sekolahnya gimana, jadi saya ketua posyandu. Oke. Jadi pengalaman Ibu ini jadi ketua RT berapa tadi Bu? 7 periode? Enggak, 7 periode, 21 tahun. 21 tahun. Iya. Dan warganya itu masih setia memilih Ibu. Karena memang bekerja untuk warga. Iya, sampai sekarang. Nah, Bude selama menjadi ketua RT, mengurus keluarga, terus seabrek ketua-ketua apa ini tadi, suka duka yang dialami Ibu tuh apa? Kalau saya senang tantangan dong. Ya, apa? Pengalaman yang mungkin nggak terlupakan oleh Ibu Bude. Ribut-ribut, nak. Apa tuh? Saya berani waktu ngadepin orang, berani. Kalau orang ribut-ribut itu. Misalnya tawuran segala macam, berani. Tapi setelah pulang ke rumah, astagfirullahaladzim, kalau aku tadi mati bayar. Ya. Tapi saya ada teman tuh tadi, saya bilang Deliana tadi, kan anak-anak itu kan ada bawa kayu, bawa yang besi di rantai-rantai itu. Nah, saya bilang,
enakan pulang. Iya Bude, kami balik Bude. Sebentar Bude, tahu-tahu disimpan alat-alat tajam itu Pak di rumah-rumah tetangga itu. Waktu itu saya berani. Waktu itu sampai ke rumah mikir-mikir, ya ampun kalau Bude ini gimana. Terus baru mikir ya? Baru mikir itu. Terus kalau warga malam-malam datang nangis-nangis sudah bengkak mukanya di KDRT. Saya bawa ke ada mantri terdekat. Bude katanya, ngapo tuh? Jaka dinas di mana? Loh, aku nak berobat, kata aku merobati warga. Kok dia nanya anak aku, masih di Polda? Aku jawab. Saya nggak maksudnya itu aduh lah. Iya. Itu. Tapi Bude nggak sudah pulang, Bude langsung aja ke rumah sakit umum. Iya. Kebenaran di mana-mana kalau Bude bawa orang sakit, alhamdulillah, ditampon yang diurus itu apa ada apa kebaikan itulah di situ Iya. Oh Bude, kayaknya orang tuh terbuka untuk menolong kita ya Bu, walaupun ya? tengah malam. Iya. Ya, jadi tadi apa namanya pengalaman yang tak terlupakan, 1 tawuran, 2 KDRT, ada lagi yang tidak terlupakan? itu KDRT tantangan itu, sekarang coba. Tantangan menghadapi warga, terus ya itu tadi antara waktu untuk keluarga sampai dengan mengurusi warga ini kan dengan waktu cuma 24 jam ya. Apa sih tantangan terbesar? Saya dari rumah bohong nak. Apanya? Kalau dengan suami oleh karena kan suami ini anak-anak itu kalau saya keluar nak kuano mak si anu ya mak sakit tidak kate maman ada urusan. Tidak ngomong, saya nggak ngomong sama anak, ngurusin orang, baru ngurusin orang. Padahal ngurusin orang sakit. Tengah malam kan? Kenapa? Kenapa harus bohong? Nggak, takut nanti nggak disuruh. Sudah belum mak ya tengah malam. Nggak diboleh suami. Iya, tahu-tahu bawa biaya ke rumah sakit. Aku iya Bude katanya nih dingin balik kan ke rumah. Besok pagi bapak ngomong, Wi si Heri itu dibawa ke rumah sakit Wi katanya. Tak ada pertama tuh. Kok dingin Wi badanmu? Tidak apa-apa aja kok. Tidur besoknya, wih, Heri itu bawa ke rumah sakit. Oh iya, Mas Gio yang megang aku dingin semalam, Mas. Aku dari luar itu jago. Ya jam 3 malam nak. Keluar diam-diam, buka pagar, kaget masuk lagi. Kan dingin. Bapak pegang dingin. Kenapa dingin Wi? Tidak apa-apa Pak jago. Besok udah tahu jadi Bapak dari keluar. Tahu aku keluar. Keluar pagi-pagi dia ngomong, Wi, Heri itu Wi yang di bedeng itu Jerin itu masuk rumah sakit. Oh iya kataku. Padahal yang bawa ibu. Pak, yang Bapak ngomong Bude dingin itu Dewi dingin semalam, Bude ngurusi Diolana kataku. baru terus terang sama anak sama keluarga ya Allah Ibu. Dedikasinya ya sangat. Apalagi yang itu nak yang kurang sehat itu nak. Ya. Nanti pasang juga di status kurang sehat tuh. Aku nih tiap hari disuruh ke dokter, ke rumah sakit. Ongkos sedak kate. Mak mano nih anakku nih. Di jangan nak kaget dipiral ke jago oleh siapa Ratu Dewa yang salah puskesmas itu bukan aku Bude, kakak aku. Oh 2 beradik Nyudin. Nak sabar nian. Tapi ada tapi dianya kalau ada orang meninggal semalam suruh ngangkut kursi mau siap. Biar Bude aku yang ngangkat kursi. Kan jauh dari lorong pos ke rumah Bude. Ngangkutin kursi 55 40 itu biji itu. Ada seni menghadapi orang menghadapi warga. Pokoknya gini, yang bermacam-macam ya. Ada satu lagi yang senang saya itu kalau saya keluar rumah. Keluar baru berapa meter, anak-anak entah sedang main itu nak Salim nak. Di situ, saya itu alhamdulillah saya tepak kan kepalanya. Ya Cung ya sehat Cung ya. Kaget dari jauh-jauh. Bude aku belum di situ nak. Kalau ini dilihat oleh masyarakat aku pasti dia memang dia senang. Iya, di kebahagiaan Bude itu melihat mereka senang aku. Warga yang senang, hidupnya tenang gitu ya Bude. Apalagi remaja kan posyandu remaja itu aduh mama kecil-kecil. Yang makan tuh apa Bu? Pisang rebus, pisang kukus. Siapa makan pisang Bude pinter. Terus tuh yang ada habis tuh itu pisang itu Bude goreng, Bude injuk mentega, Bude injuk mesis. Bude aku nak yang itu kan dikit, uangnya banyak kan? Itu seneng Bude. Cak kemarin di sini acara Tribun kemarin, Bude nggak bawa makan, udah nggak duit. Bawa pisang kukus dengan pisang goreng. Siapa makan pisang Bude,
sehat. itu doanya ya. Iya gitu aja. Oke Bude, jadi begitulah ya kalau misalnya pekerjaan yang dilakukan dengan hati Ikhlas, ya Bude. ikhlas Dan ikhlas iya, itu iya. semua akan lancar gitu ya. Terus itu mungkin anakku 7 itu jadi doa-doa handai itulah, doa nenek-nenek, doa ibu-ibu, semoga Bude sehat gitu. Nah, oke Bude, kita kan tema kita adalah peran ibu kunci kesejahteraan keluarga. Oh ya, pasti dong. Iya, ya, pasti jadi dong. tadi sudah mendengar cerita Bude, anaknya 7, cucunya 10, ngurusin warga pulau, ya. Terus juga berarti Bude ini udah pakem betul tentang bagaimana membuat keluarga itu sejahtera. Nah, menurut Ibu tuh keluarga sejahtera itu dalam definisi Ibu tuh apa Bu? Kalau Bude, kalau keluarga sejahtera itu ya di rumah nggak ada cecok. Dengan anak, dengan suami kita care, nggak ada yang ya memang ya saya nggak pernah balahan kok. Iya. Memang faktanya itu salah satunya. Satunya. Terus tuh yang anak tadi bukan musuh kita. Sulit dong buat anak. Anak saya kalau dulu 7 itu seragam nak kalau makan, nurut semua. Jadi nggak begitu repot. Memang ada pembantu, tapi pembantu cuma 1. Pembantu 1 dibayar, adiknya 2 ikut. Jadi 1 orang 1. Soalnya anak saya tahun 80 kawin. 81 lahir anak 1, 82, 83. Berturut-turut. Turut-turut. Jadi harus gendong anak 1, ini lagi hamil, Masya ini Allah. pegang anak. Jadi kalau ke TK itu, mana lah yo ibu yang banyak anak. Tapi saya masih bisa menyenangkan itu anak-anak di TK itu. Kenapa? Saya bisa bikin kue, bikin makanan apa yang banyak, Salome. Gurunya saya kasih, pendamping saya kasih. Udah tugas saya itu, seneng banget itu. Anak seneng, guru seneng. Seneng. Iya. Iya itu. Nah, apa jadi peran ibu sebenarnya Bude? Peran ibu itu. Peran ibu dalam keluarga itu berarti sangat penting. Sangat penting. Ya, Artinya soalnya ibu itu apa namanya, suami kan cuma pencari nafkah. Jadi semuanya itu ibu yang ngehandle supaya anak-anak yang tadi seneng, anak bisa sehat, si pembantu juga sehat. Kita kan pembantu itu sama dengan keluarga supaya dia ngasuh anak kita sehat, kan tahu jadwal makan anak kita itu ini ya tahu. Ya salah satunya kalau bukan si istri itu ya terus ke pendidikan. Kan saya kan kalau jam 11 siang dulu bawa rantang, makan siang anak dengan baju ganti. Oleh karena baju ganti saya dulu dari kelas 3, kalau dulu kelas 3 taekwondo, sekarang itu kelas 1. Sebenarnya anak-anak yang kelas 1 tuh makanya suka udah berantem itu, dia kan belum siap menerima. Kalau dulu kelas 3, kelas 3 kelas 4 baru taekwondo apa karate. Saya hayalan saya dulu anak saya jadi satpam, jadilah. Yang penting bisa mandiri gitu. Tahu-tahu ya tuh kan berkendak lain. Iya kan saya tuh mikir kapan lah anak aku bisa gini. Terus kalau lewat Unsri, ya kapan ya anak aku bisa Pak ini? Bisa nggak saya? Dan akhirnya semua terwujud. Alhamdulillah. Naik motor nak, itu boncengan bapak. Bapak kan di kantor, kalau dulu kan boleh pulang. Jam 10 bapak pulang ke rumah, jam 11 bonceng Bude ke Sapirius, diantar Bude ke situ. Di dalam Sapirius itu sambil bercekrama dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak itu. Pernah dipanggil kepala sekolah saya tuh, guru lagi ngajar di depan halaman. Salah satu anak di kelas itu berlari nguber Bude. Bude baru mau masuk pagar Sapirius. Bude tadi ini gini. Saya dipanggil oleh kepala sekolah. Bude, kami nak ngomong dengan Bude itu. Ngapo? Kalau dengan kami budak-budak itu Allahu Akbar kabiro katanya. Ada anak-anak yang nakal. Tapi kalau Bude kok nurut katanya. Ya itu nggak tahu. Iya. Soalnya jam makan, anak saya kan makan. Semuanya sekelas itu harus makan kalau saya nak. Saya bawa, apa yang lauknya? Sayur bening katu dengan jagung. Pergedel kentang. Itu enggak ada lain. Karena saya dari keluarga biasa. Ayo, siapa bawa mie? Tidak boleh makan mie ya nak ya. Kalau enggak boleh makan mie. Jadi suapi, anak-anak itu suapi. Jadi ada salah satu, banyak anak-anak yang sudah jadi polisi. Mungkin dia dengar di sini Bude Dewi nak. Ingat, aku ilham itu sekarang jadi orang kaya. Aku kalau tidak ada Bude Dewi, aku tidak makan nasi gitu. Dia makan mie itu yang ada mie itu dikeprok. Sudah makan mie dikeprok, makan mie, terus baru minum susu. Di Bude di Sapirius itu ngajar maksudnya? Nah,
nyemput anak sekolah, tapi tiap hari 14 Iya, tahun. Iya, Masya Allah. Itu duduk di bawah pohon, tapi sambil bisnis. Oh, sambil jualan, sambil apa bisnis. gitu. Bude ngambil barang di gadean. Iya. Jualnya sama dengan harga pasar tapi di kredit. Ini paket komplit ini, Bu tapi Dewi di kredit. ya. Tapi bisnis jalan, mendidik anak jalan, ngasuh anak jalan. Ya, harus. Alhamdulillah. Nanti itu yang orang-orang kaya tuh, Bude yuk belanja Bude yuk, ke Cinde. Belanja Bude ke Cinde. Belanja Cinde beli ini. Yuk, Bude nak malak ke rumah apa yuk? Bude bantu masak. Bude dapat si lauk tadi, Bude nggak gengsi nak. Bude dapat lauk itu serantang. Apa yang dimakannya? Bude yang dapat. Ada lagi yang lebih hebat lagi tuh. Apa? Kan di apa tuh? Apa ya? Di Perunas dulu kan ada banyak biji. Ya. Biji-biji pelipis segala macam tuh. Kan kalau orang kaya malu. Harganya Rp1.000. Bude berani tak sana? Pak, yuk nak berapa kok beli jago. Jadi Bude itu dapat baju enggak beli. Bukan beli dari mereka-mereka itu. Bude singit Bude nak aku Bude. Yo. Jadi ibu-ibu sekarang tuh kalau teringat dengan Bude meluk-meluk, ya Bude gitu. Oh, jadi kisah-kisah yang penuh kenangan. Betul. Ya Bude ya. Dan sampai sekarang tuh orang-orang pun teringat ya Bude. Iya, ya, dengan terus tuh saya tuh reuni anak yang SMA, SMP itu masih nak. SMP 1 Yusef, SMA negeri, SMP 1 Yusef kayak siapa namanya tuh teman-teman yang dokter tuh masih kayak gimana dengan Bude ya? Masih Bude kita nanti ada acara di situ aja, masih sampai sekarang masih. Nah Bude, sekarang kan tantangan keluarga muda ya. Iya. Bude kan anaknya 7. Iya. Ini sekarang keluarga kecil. Iya. KB. Betul. Anak 2, tapi susah untuk mengurus anak. Ada tips nggak dari Bude buat ibu-ibu rumah tangga, keluarga muda, bagaimana cara mendidik anak supaya itu tadi Bude? Ya makanya waktu dia belum kawin kita ada namanya catin, calon pengantin. Dia mau sehat, si istri DTT, si suami, calon suami tadi dia itu diperiksa HIV dan sifilis supaya nggak ada penyakit. Soalnya udah kebukti. Kedua, mereka udah kerja belum deh? Kerja berarti bukan harus kerja pegawai negeri, harus dokter, enggak, beca umpamanya. Udah bisa asal dianya benar-benar beca. Mandiri secara keuangan ya. Iya, istri jangan artinya gimana sih? Suami kita gimana? Tapi kita artinya sebelum menikah harus siap. Harus siap. Terus umur pun siap. Sekarang kan umurnya siap. Sekarang enggak mungkin ya udah ada yang kedua macam. Ada yang kecelakaan tapi dia berhasil. Ada kecelakaan benar itu. Soalnya dia nggak percaya diri itu di situ. Si perempuan main lagi, si laki-laki main lagi. Jadi karena belum siap. Pertama tadi harus siap dulu sebelum menikah. Iya itu. Kemudian ketika telah menikah harus tahu kita tuh perempuan. Nggak kerja, bisa goreng pisang nggak? Bisa goreng kacang nggak? Itu tip tetangga. Bisanya nggak jahit. Nggak harus ke kantor, apalagi kalau jual permen, yang artinya jual kue depan sambil ngomong anak kan bisa. Suami walaupun beca, pulang-pulang kan dapat duit, yang makan kan. Kalau dia sabar. Sabar. Iya itu. Yang ketiga, ada lagi tipsnya supaya keluarga tadi sejahtera tadi Bude dengan peran ibu. Iya, peran ibu. Dianya kan dapat duit. Kalau dia memang suka, memang nggak ada niat besar pasak dari tiang, itu bisa nak. Dia tabung. Menabung. Dia tabung. Kayak kalau dulu kan nggak ngarep dari bantuan dari pemerintah sekarang itu. Kayak KIS melahirin. Kalau dulu kan ada tabungan bumil, tabungan orang hamil. Jadi dia sih kalau tabungannya siap, hamil dia nggak butuh. Itu di mana Bu tabungan Bumil? Bumil itu dari dulu udah ada nak. Waktu dari dulu. Itu program PKK dari Bumil ya, Bumil dari dulu. Dari KB Bumil itu Bu. Jadi kita nabung sendiri, tapi sadar tidak sadar. Kayak kita jumputan. Enggak usah jauh-jauh. Kayak ibu kan di rumah namanya setidak-tidaknya sekali-sekali masak toh. Kita masak nasi 2 canting, ambil segenggam taruh di kaleng. Apalagi sekarang ada Tupperware yang pendap itu apa? Yang bisa menyimpan ya. Terus tuh gula sedikit. Jadi pas kepepet habis kita ada gula. Iya, itu ada simbolis saja Bu. Maksudnya tuh ya hemat tadi hemat ya itu. Jangan semuanya berbarber itu mengatur. Iya, tapi kalau anak-anak muda sekarang buang bayi yang baru Padahal
pendapatan dia hanya seberapa. Iya. Nggak meminit pendapatan gitu. Oke, jadi itu ya pesan-pesan ini dari praktek langsung ini, bukan dari teori aja ya Bude. Kita yang penting praktek paham. Langsung dan paham. Ya. Terus tuh, Bude pacak-pacak dia ngomong cak itu. Bude pacak ngomong memang fakta. Karena di jalan. Dia terus tuh, Bude pacak ngomong, memang Bude nggak pernah itu tengkaran dengan Bapak. Ya. Paling-paling kan ditengkaran Bude diam. Salah satu tips juga Bude ya, supaya keluarga harmonis tadi ya. Iya. Terus kalau kita ngalah, kan saya orangnya cerewet, Bapak kami diam memang. Kalau Bapak kalau marah kan sadis, kita diam. Kita diam. Walaupun di atas motor, di bonceng belakang, maaf aku Pak, aku tadi salah. Oh, untunglah ada Bapak. Kan baca masih dipuji ya? Masih dipuji, ya. Terang dong, nggak ada duanya, terang dong. Nah, itu segala-galanya kalau suamiku tuh. Saya saya tiap-tiap pergi, saya tiap pergi, nggak pernah saya tidak bawa oleh-oleh itu Bapak. Jadi kalau kawan kantor, kawan PKK, kawan di mana-mana tuh, pastilah untuk Pak Iyo. Aku tulis kayak nasi, tidak makan aku nak. Pak dia tahu kadang-kadang, kamu makanlah kamu. Sudah Mas. Aku padahal aku tulis di itu nasi itu Pak D. Jeruk sikok pun ya, jeruk sikok jadilah. Saking cintanya Bude. Harus nak. Harus ya. Saya kan orang daerah asli Lahat. Suamiku orang Jawa. Kalau saya kawin sama orang sama-sama Lahat, ira-iran. Bude. Nah, Bude. Terakhir nih, Bude kan udah 70 tahun. Iya, betul. Masih ketua RT. Masih ketua apa-apa tadi yang disebutin ada 7 lebih. Iya, tim. Apa sih harapan Ibu yang masih ingin dicapai? Cita-cita yang ingin dicapai apa? Silakan. Saya tim itu TPK namanya. Kenapa sih mau TPK? Tim pendamping keluarga. Sasaran Jatim supaya kita mengurangi stunting, nipas, anak di bawah 2 tahun. Jadi saat itu ibu hamil tadi, kita supaya mengurangi stunting itu zero. Tapi kalau pendapat saya tidak bisa zero, tapi berkurang. Apalagi Hilir Barat 1 ini satu besar, satu kelurahan Bukit Lama, kayak Bude tinggal ini, itu sama besarnya dengan satu kecamatan Bukit Kecil. Makanya kalah terus Bukit Lama itu. Banyak Bude di tempat Bude itu stunting. Saya diam gini-gini kan merah kan? Saya tunjuk. Maaf saya bilang, Bukit Lama memang banyak. Tapi Anda pikir, jiwa kami berapa, kakak kami berapa. Sedangkan Bukit Kecil itu kecamatan. Kalau mau kecamatan memang iya. Tapi kalau kita kalkulasi dengan angka, saya bilang, kami cuma sedikit. Iya. Itu cita-cita untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Kalau untuk diri sendiri, Bude, cita-citanya apa? Untuk sendiri, pokoknya saya mau meninggal itu, sampai saya meninggal, ilmu yang bermanfaat itu saya tinggalkan. Terus selama saya bisa bergerak, saya mau mengabdikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan saya. Luar biasa. Iya. Biar Palembang sejahtera, Palembang jaya. Wah, ya itu. Jempol dulu buat Ibu, tepuk tangan dulu deh. Iya, terima kasih Bude sudah meluangkan waktu hadir di Geraha Tribun, berbagi inspirasi kepada teman-teman ya, buat Tribuners ini. Jadi namanya memang Bude, orang yang dituakan, kita hormati beliau. Dan juga pengalaman-pengalaman hidupnya itu sangat luar biasa. Dan sampai sekarang pun umur 70 masih aktif ya, semoga sehat selalu. Amin. Ya, demikian Tribuners, bincang kita di Women's Corner sore ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, untuk set podcast ini Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel bekerja sama dengan Dekoruma. Dekoruma, desain interior rumah untuk mengoptimalkan ruangan Anda. Dekoruma, solusi efisien dengan standar kualitas terbaik.